Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Alif Al-Afifi, biasa dipanggil Alif. Saya merupakan lulusan IPB University jurusan Biokimia. Masuk pada tahun 2019 dan lulus di tahun 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya memutuskan untuk mengambil peran dalam dunia pendidikan. Jadi cerita saya bermula dari kondisi saya ketika berkuliah. Pada awalnya memang saya memutuskan untuk berkuliah itu, mengambil jurusan biokimia itu untuk menjadi seorang peneliti, menjadi seorang ilmuwan di bidang sains. Namun kondisi itu berubah ketika saya menjalani KKN. Kejadian tersebutlah yang pertama kali memicu saya untuk fokus ke dunia pendidikan. Jadi tahun 2022 menjadi tahun yang mengubah titik balik saya sebagai seorang mahasiswa ketika itu. Jadi ketika KKN itu saya ditempatkan di salah satu desa di Jawa Tengah, desa yang jauh dari pusat perkotaan. Di desa tersebut kami kelompok KKN itu ditugaskan untuk melihat dan memetakan kondisi masyarakat yang ada di sana. Jadi sengaja tempat itu dipilih adalah tempat yang jauh dari pusat perkotaan. Kita ingin melihat bagaimana masyarakat yang berada di pedesaan, kondisi ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ketika di sana kami di kelompok KKN itu mengamati bahwasannya masyarakat tersebut meskipun jauh dari pusat perkotaan, tetapi mereka memiliki kondisi kehidupan yang bagus, memiliki kondisi ekonomi di atas rata-rata. Bahkan bisa dikatakan mereka memiliki fasilitas mewah berupa rumah bertingkat, mobil yang bagus, kendaraan berupa motor dan lain sebagainya, yang menandakan itu salah satu bukti bahwasanya mereka memiliki pendapatan di atas rata-rata. Setelah kami amati, masyarakat di sana itu berprofesi sebagai petani. Jadi mereka sehari-harinya memanfaatkan pertanian, perkebunan, serta peternakan menjadi sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. Dan memang dari profesi tersebut mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kondisinya seperti ini. Di pedesaan tentu memiliki banyak lahan yang luas. Lahan pertanian contohnya atau perkebunan. Tentu dengan daerah yang jauh dari perkotaan, mereka tidak memiliki banyak gedung-gedung mewah, tidak memiliki mall dan sebagainya. Jadi memang kebanyakan adalah lahan pertanian atau perkebunan. Kondisinya adalah lahan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi semisal seseorang yang memiliki lahan tersebut akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Dikatakanlah orang tersebut memiliki 2 anak, maka lahan tersebut akan dibagi 2 sama rata dan akan diwariskan kepada anak-anak mereka untuk dilanjutkan pengolahan tanahnya seperti itu. Dan tentu desa tersebut sudah ada dari sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kalau logikanya, lahan yang awalnya luas tersebut jika dibagi-bagi, dikapling-kapling, maka akan menjadi semakin mengecil. Setiap orang akan mendapatkan bagian yang kecil seiring perkembangan zaman, seiring perkembangannya waktu. Nah, kondisi tersebut menyebabkan beberapa lahan mesti dibebaskan. Jadi hutan itu ada yang ditebang, beberapa
lahan hutan itu mesti ditebang untuk memperluas lahan mereka dalam melakukan pekerjaan pertanian seperti itu. Dengan kondisi pekerjaan seperti itu dan mereka mendapatkan hasil yang baik juga, mendapatkan kekayaan dan pendapatan di atas rata-rata, menyebabkan masyarakat di sana bergantung atau memiliki ketergantungan terhadap pekerjaan tersebut. Setelah kami teliti, memang daerah tersebut berpotensi pekerjaan yang ada di daerah tersebut itu berpotensi tidak berlangsung secara lama. Artinya pekerjaan tersebut tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa seperti itu? Karena begini, kondisi lahan yang terkesan dipaksakan didapatkan dari pembebasan hutan, pembebasan tanah yang harus menebang hutan, itu menyebabkan kondisi tanah yang rawan terhadap longsor. Seperti itu. Salah satu teman kami yang satu kelompok dengan saya di KKN itu sempat meneliti, karena dia merupakan mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi sempat meneliti bagaimana kondisi tanah yang ada di sana berdasarkan ketinggian, berdasarkan sudut kemiringan tanah, berdasarkan kekuatan kekuatan bagaimana tanah tersebut bisa menampung ataupun bisa bertahan ketika ada air hujan yang jatuh ke sana. Itu mendapati bahwasannya daerah tersebut sebagian besar rawan terhadap longsor. Jadi sebagai masyarakat di sana harus memperhatikan betul bahwasannya tanah yang mereka olah sekarang itu berpotensi tidak bertahan lama atau tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan hal itulah yang menyebabkan masyarakat di sana harus berhati-hati terhadap ketergantungan tersebut. Karena ketergantungan mereka terhadap sektor pertanian dengan dibuktikan dengan pendapatan yang mereka miliki, menyebabkan mereka tidak terlalu fokus terhadap dunia pendidikan. Jadi anak-anak mereka itu memang diarahkan untuk bekerja sebagai petani saja dengan memanfaatkan ilmu yang sudah turun-temurun diajarkan oleh generasi pendahulu mereka. Sehingga anak-anak mereka, anak-anak remaja seusia adik-adik kita atau mungkin seusia kita itu tidak memiliki keinginan untuk sekolah yang lebih tinggi seperti itu. Yang mungkin sekedar SD, setelah tamat SD mereka langsung bekerja sebagai petani. Atau paling tingginya SMP lah. Karena di desa itu memiliki 2 sekolah saja, SD dan SMP. Tidak ada SMA. Kalau mereka ingin ke SMA, mereka harus pergi ke pusat kota seperti itu. Dan memang mereka tidak terlalu fokus ke sekolah. Jadi mereka tidak apa-apa jika seandainya cuma ada 2 sekolah, karena mereka yakin mereka sudah mapan dalam kondisi ekonomi ketika mereka hanya bekerja sebagai petani saja seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan kekhawatiran kami sebagai pendatang di sana, kami coba untuk menawarkan kepada mereka, memberikan peta hasil penelitian dari teman saya itu kepada mereka bahwasannya pertanian tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi kita harus memikirkan alternatif lain. Kita harus memikirkan pekerjaan apa yang bisa menjadi alternatif bagi mereka dalam berkehidupan seperti itu. Jadi
memang kondisi itulah yang terjadi di satu desa tersebut, dan mungkin di bagian Indonesia lainnya juga mengalami hal yang serupa. Kita itu selalu kebanyakan di merasa aman dengan status quo kita sebagai masyarakat yang sudah mapan, masyarakat yang katakanlah aman dengan kondisi sekarang. Kita menyebutnya status quo, dan kita tidak memiliki keinginan atau hasrat untuk berkembang atau maju dalam hal lain seperti itu. Jadi saya kemudian memutuskan untuk berperan dalam membangun pendidikan di Indonesia ini, karena saya rasa penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan tingkat tinggi lebih lanjut itu saya rasa sudah banyak yang melakukannya, dan saya ingin memperbaiki dari hal basic dulu, yaitu pendidikan, hal-hal yang mendasar bagi seluruh warga negara. Karena pendidikan itu bukan hanya bicara tentang kita bisa mengerjakan soal saja, kita bisa mengerjakan ujian saja, tapi juga membentuk pola pikir kita sebagai manusia. Meskipun kita kemudian menjadi seorang petani, meskipun kemudian kita menjadi seorang pekerja teknis, pola pikir itu harus selalu ada di dalam diri kita. Selain daripada masalah tadi yang saya sebutkan, bahwasanya di desa itu memiliki potensi longsor di masa depan, juga memiliki kondisi tanah yang tidak baik juga. Jadi masyarakat di sana, ketika kami dari IPB, Institut Pertanian Bogor, ada pertaniannya, jadi mereka menaruh harapan yang besar terhadap kami sebagai mahasiswa pertanian. Mereka mengeluhkan kondisi tanaman yang tidak bagus, hasil panen yang tidak bagus. Jadi komoditas utama mereka itu adalah loncang atau daun bawang. Daun bawang tersebut tidak mereka olah, namun langsung diekspor ke daerah lain. Salah satunya adalah saya sebutkan kroya, seperti itu. Dan ya, dengan itulah, karena mungkin mereka penyuplai terbesar daun bawang, sehingga mereka mendapatkan hasil penjualan yang banyak atau bagus seperti itu. Namun akhir-akhir ini mereka mendapati bahwasannya tanah yang ada di daerah pertanian mereka itu bermasalah, dibuktikan dengan hasil panen yang makin memburuk. Hasil panen tersebut berupa daun bawang itu mengalami masalah di bagian daun. Daunnya itu layu, kemudian seperti membusuk seperti itu. Dan salah satu teman kami di kelompok KKN itu meneliti itu dan menemukan indikasi bahwasannya hal tersebut disebabkan oleh tanah yang tidak bagus. Jadi masyarakat di sana itu menggunakan pupuk kimia dalam dosis yang berlebihan. Sementara kita tahu bahwasannya pupuk kimia itu adalah pupuk buatan, pupuk artifisial yang tidak menggunakan bahan-bahan alami. Jadi memiliki efek negatif ketika digunakan dalam jumlah yang besar. Pupuk kimia itu hanya berfungsi untuk booster atau menambah zat hara dalam tanaman, tapi bukan sebagai zat hara utamanya, karena kita tahu bahwasannya di tanah sendiri, tanah yang asli itu sudah memiliki berbagai zat hara yang sudah ada alami di dalam kandungannya. Namun mereka menggunakan pupuk kimia atau buatan itu terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan tanah itu menjadi kering dan rusak. Jadi tanah itu bukan lagi tanah yang mengandung pupuk, tapi pupuk yang mengandung tanah. Seperti itulah analoginya. Saking banyaknya pupuk kimia tersebut, itulah yang menyebabkan hasil pertanian mereka itu menjadi tidak baik seperti itu.
kami juga menduga bahwasanya itu juga bagian dari pengetahuan yang mesti dipahami oleh masyarakat di sana, bahwasanya bukan berarti dengan pupuk, semakin banyak pupuk itu semakin bagus. Jadi ada beberapa takaran, beberapa batasan. Nah, itu juga membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu. Jadi itulah pentingnya dalam pendidikan kita bisa mengetahui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Salah satu bukti pentingnya pendidikan di masyarakat kita. Jadi bukan hanya kita mengerjakan soal-soal ujian saja, tapi juga bijak dalam menggunakan berbagai peralatan atau berbagai fasilitas yang ada di sekitar kita. Hal itulah yang uh, menyebabkan kami berfokus kepada dunia pendidikan. Ketika kami mencoba untuk masuk ke SD dan SMP di sana juga kami mendapati hal yang sama, semangat belajar yang tidak baik seperti itu karena orientasi mereka adalah tadi bekerja dan menikah seperti itu. Makanya salah satu masalahnya juga adalah pernikahan usia dini yang juga marak yang ada di sana. Karena mereka pola pikir mereka itu ya seperti itu saja. Sekolah hanya sebagai formalitas saja, sebagai syarat saja seperti itu. Tidak banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA ataupun ke universitas seperti itu. Jadi kami rasa saya mulai tumbuh semangat dalam berperan di dunia pendidikan. Itu pemicu pertama saya kemudian berpikir untuk berperan dalam dunia pendidikan. Kejadian kedua adalah ketika pada tingkat akhir semester 7 dan 8 saya menjadi pembina asrama mahasiswa di IPB. Ketika menjadi pembina asrama tersebut, saya mendapati bahwasannya mahasiswa ataupun anak-anak yang baru tamat SMA itu memiliki karakter yang ataupun adab akhlak yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Jadi saya rasa itu juga merupakan buah dari pendidikan itu sendiri, buah dari pengajaran kita sebagai pendidik, sebagai guru maupun sistem pendidikan itu sendiri yang bisa membawa siswa-siswa atau peserta didik tersebut berperilaku baik dalam bukan cuman cerdas secara intelektual tapi juga secara moral, secara spiritual dan sebagainya itu juga harus menjadi fokus dalam dunia pendidikan. Jadi hal tersebut yang melatar belakangi saya untuk saya ingin mencoba untuk berperan. Jadi bukan cuma mengeluhkan keadaan, tapi juga ikut serta mengembangkan atau menyempurnakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia seperti sekarang ini. Jadi itu faktor kedua. Yang ketiga adalah ya kita sama-sama mengalami bahwasanya kita berkuliah itu bukan cuman langsung bisa kuliah, tapi kita harus melewati fase sekolah dulu dari pendidikan usia dini, SD, SMP, kemudian SMA. Dan selama perjalanan tersebut, setelah saya menjadi seorang peserta didik, siswa, ataupun ketika KKN juga saya sebagai salah satu pengajar di sana, relawan untuk mengajar di SD dan SMP di sana. Kemudian saya melanjutkan juga setelah kuliah selama kuliah sebelum wisuda. Jadi ketika menunggu wisuda itu saya sempat mengajar di salah satu bimbel juga. Dan ketika tamat kuliah pun ya, saya mengajar di salah satu SMA dan beberapa bimbingan belajar yang ada di Indonesia. Jadi saya juga mendapati bahwasannya ada sistem ataupun metode pembelajaran yang mesti diimprove, ditingkatkan. Karena pengajaran itu atau pendidikan itu bukan hanya tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya sekedar
menjadikan siswa itu bisa menjawab soal ujian, tetapi juga bisa memahami pembelajaran tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengasah daya berpikir kritis siswa tersebut. Jadi sebagai guru pun kita itu bukan bukan seorang yang serba tahu, tapi saya rasa peran guru itu adalah menjadikan siswa atau peserta didik tersebut bisa muncul daya berpikir kritis mereka, muncul rasa penasaran mereka, muncul rasa ingin tahu mereka. Jadi kita sebagai guru itu tidak gengsi ketika mereka bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui. Justru kitalah yang mendorong mereka untuk selalu berusaha untuk mencari, mencoba hal yang baru, bereksperimen, sehingga kita itu bisa menjadi masyarakat yang berkembang, masyarakat yang tidak hanya tetap pada status quo saja. Sebagai contoh seperti ini, katakanlah seorang guru itu sedang, saya mengambil contoh pelajaran agama Islam misalnya, seorang siswa bertanya, seorang guru sedang mengajarkan sejarah atau sirah nabawiyah ketika Nabi Muhammad itu memiliki paman bernama Abu Thalib. Lalu siswa itu bertanya, paman Nabi Muhammad itu dari ayahnya atau dari ibunya? Itu siswa itu bertanya seperti itu. Lalu guru itu menjawab, kamu tidak usah bertanya seperti itu bukan masuk ke soal ujian gitu. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu yang perlu dihindari oleh seorang guru, karena itu akan mematikan daya berpikir kritis kita terhadap siswa terhadap pembelajaran, sehingga mereka tidak lagi mau bertanya, takut untuk bertanya dan sebagainya. Jadi saya rasa sistem pendidikan kita itu harus menekankan kepada pengajaran guru-guru kita atau siswa kita itu untuk selalu atau senantiasa berpikir kritis, sehingga mereka itu bisa berinovasi, mereka itu bisa merdeka, yang seperti yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita sebelumnya. Kita bisa merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkarya, sehingga kita itu bisa meniru negara-negara lain. Jepang itu ketika mereka menghadapi kekalahan di Perang Dunia, mereka bertanya, berapakah guru-guru yang masih tersisa? Dikumpulkan semua guru-guru itu, kemudian mereka fokus untuk membangun pendidikan mereka, sehingga mereka itu bisa seperti sekarang ini, memiliki fasilitas ataupun pembangunan yang begitu mewah, begitu modern, menyaingi negara-negara lain di dunia. Serta mereka juga memiliki budaya disiplin yang amat tinggi. Jadi saya rasa pendidikan di Indonesia itu perlu menjadi satu bidang yang saya ingin berperan di dalamnya. Saya ingin menjadi satu bagian dalam memperjuangkan atau menyempurnakan pendidikan di Indonesia. Jadi itu alasan saya. Mungkin ada yang bilang, kenapa sudah jauh-jauh kuliah S1 biokimia tapi malah yang harusnya berpotensi untuk ke perusahaan, industri farmasi, peneliti di laboratorium dan lembaga riset lainnya yang memiliki penghasilan yang tinggi, tapi justru malah sekarang fokusnya kepada dunia pendidikan yang bisa dikatakan dalam segi penghasilan ataupun fasilitas yang didapatkan itu tidak begitu tinggi dibandingkan yang tadi saya sebutkan. Tapi saya rasa saya lebih enjoy untuk berperan dalam dunia pendidikan. Jadi seperti itu. Video ini sebetulnya saya buat untuk, saya ingin membuat esai tentang pendidikan. Jadi saya rasa saya harus menuangkan isi pikiran saya dalam bentuk lisan untuk kemudian saya konversi ke tulisan esai tersebut. Dan mungkin saya akan upload ke YouTube juga. Nah, seperti itu. Jadi sekian.
Silakan kalau semisal ada sudut pandang lain, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.